Ya, kepala di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada karung di mobil kapan juga? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita seluruhnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, walillahi ma a'ta walillahi ma ukhi. Milik Allah lah apa yang Allah berikan, dan milik Allah lah pula apa yang Allah ambil. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Milik Allah lah segala kerajaan langit dan kerajaan bumi. Kematian adalah sesuatu yang pasti menimpa setiap seorang, baik yang kecil maupun yang besar, yang muda maupun yang tua, laki-laki ataupun perempuan, yang sakit maupun yang sehat, yang dalam keadaan bermusafir ataupun dalam keadaan bermukim. Kematian tidak mengenal raja ataupun hamba, dan kematian tidak mengenal kaya maupun yang miskin. Seluruhnya akan menuju yang namanya pintu kematian. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla kabarkan, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, di dalam rumah ataupun di luar rumah, dalam kerajaan, dalam istana ataupun di dalam rumah rakyat jelata, yudrikumul maut. Pasti dan pasti kematian akan senantiasa mendapatkan kalian. Maka dari itu raja dari Nabi Sulaiman alaihi salam, walaupun dia seorang raja, mampu menguasai dari kalangan tentara, dari kalangan para jin dan manusia, tidak ada yang bisa melewati kursi kerajaannya, bahkan masuk di dalam istananya. Akan tetapi suatu hari dia kebingungan. Ada seorang lelaki yang melewati kerajaannya. Kemudian serta-merta ia bertanya, "Man an? Siapa engkau?" Tidak ada yang berani dari kalangan para jin maupun manusia melewati pintu ini. Dia mengatakan, "Ana al-maut." Saya adalah kematian yang tidak bisa terhalangi dengan tembok-tembok yang kokoh. Itulah yang kata Allah, walau kuntum fi burujim musyayyadah. Walaupun kalian berlindung dalam tembok yang sangat kokoh. Maka kematian bukan seseorang berpikir bagaimana caranya berlari. Kematian bukan seseorang memikirkan di mana dia tempatkan dirinya ketika meninggal. Bukan itu yang dia persiapkan. Tapi yang dipersiapkan dalam kematian adalah yang kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Maka berbekallah kalian, dan sesungguhnya bekal yang paling terbaik adalah bekal ketakwaan. Maka kematian bukan orang mempersiapkan di mana dia dikuburkan. Karena kematian dia tidak mengetahui apakah dia akan dikuburkan di atas bumi atau dalam kedalaman lautan. Ataukah dia berada dalam jasad yang penuh atau yang kurang. Tapi yang terpenting dalam kematiannya adalah bekal yang sebenar-benarnya adalah bekal ketakwaannya. Karena kematian adalah sesuatu yang pasti. Seseorang Allah takdirkan kematian padanya memiliki hikmah. Yang kata Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian agar menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling terbaik amalannya, yang paling ikhlas dalam beribadah kepada Allah, yang paling mencocoki ibadahnya bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang paling senantiasa menundukkan dirinya dengan kehinaan kepada pencipta, pemilik, penguasa, pengatur yang memberikan segala fasilitas pada dirinya. Maka kematian, sekali lagi kaum muslimin dan kaum muslimat,
adalah sesuatu yang pasti, dan bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam min alamatis saah, di antara tanda-tanda akhir zaman adalah al-mautu al-mufajaah, munculnya kematian yang tiba-tiba, yang sebagaimana telah merasakan dari keluarga yang tadi malam alhamdulillah dari anaknya dan anak menantunya bersama kami mengadakan rapat di rumah belajar Hisnus Sunnah untuk pengembangan pondok rumah tahfiz yang ada di Jalan Beta Punggawa. Tiba-tiba dalam rapat ada terdengar berita bahwasanya bapak mertuanya, bapak kandungnya yang salah satu anaknya ikut serta, bapaknya tiba-tiba sesak, tiba-tiba tidak enak perasaannya. Akhirnya diantarlah dia ke rumah sakit, dan tidak lama kemudian hanya berlaku sejam. Bahkan sebagian saksi mengatakan sudah meninggal di tengah jalan. Itulah kematian yang tidak ada mengetahuinya seorang hamba pun. Tidak malaikat yang didekatkan, tidak pula seorang rasul yang diutus. Maka kematian sekali lagi adalah peringatan bagi kita agar kita berbekal untuk hari akhirat, agar kita tidak terlalu mencintai dunia sehingga kita melupakan akhirat, dan agar kita berbekal dengan sebenar-benarnya bekal, yaitu bekal ketakwaan. Karena pakaian yang kita pakai akan kusam, makanan yang kita makan akan menjadi kotoran, dan istana-istana yang mewah yang kita banggakan akan kita tinggalkan. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a anhu amaluhu illa min salas." Ketika anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputus seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Illa min sadaqatin jariyah, kecuali sedekah jariyah, sedekah yang senantiasa mengalir kebaikannya di dunia padahal jasadnya telah berada di alam kubur. Au ilmi yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat yang dia ajarkan untuk anak-anaknya. Dia ajarkan anaknya kebaikan, dia ajarkan anaknya akidah yang benar, dia ajarkan anaknya di atas sunnah, dia ajarkan anaknya membaca kalamullah. Dan alhamdulillah kita melihat anak Bapak Sudirman sudah ada 6, dan semuanya mengenal sunnah. Terlebih khusus ada di antara mereka sudah bergiat dalam kegiatan dakwah. Ini adalah kebaikan, ini adalah investasi. Yang sebagian orang memahami investasi ketika anaknya bisa membelikannya mobil, ketika anaknya mampu membelikannya rumah. Padahal investasi yang terbesar adalah kata Nabi yang tidak ada putusnya, awaladun saleh yad'ulah, atau anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Tentunya doa anak yang soleh inilah yang diharapkan oleh si mayit. Si mayit yang kita lihat di hadapan kita, seandainya kita memberikan emas 1 kilogram emas, maka dia tidak butuhkan. Seandainya kita belikan istana untuk pemakamannya, maka itu tidak berharga baginya. Karena yang berharga untuk si mayit pada saat ini, dia mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqu akum minas salih. Ya Allah, seandainya engkau akhirkan kematianku sedikit saja, maka sungguh dan sungguh, pasti dan pasti saya akan bersedekah. Dan sedekah si mayit sekarang sudah tidak bisa, sudah meninggal, tapi masih ada jalur sedekah melalui anaknya. Dari ucapan tasbih seorang anak, ucapan takbir, tahmid, tahlil, sedekah secara fisik, atau mengarahkan seseorang kebaikan dan mengarahkan seseorang untuk tertahan dari kemudaratan, itu adalah sedekah bagi dirinya dan orang tuanya. Itu adalah kebaikan bagi dirinya dan orang tuanya. Itulah investasi seorang ayah. Itulah balasan perjuangan seorang ayah yang bersusah payah membesarkan, mendidik, mengawasi anak-anaknya hingga kematian menjemputnya. Maka di pertemuan kali ini, yang pertama untuk kita mengambil pelajaran bahwasanya kematian adalah hal yang pasti.
Dan sebaik-baik bekal dalam menghadapi kematian adalah ketakwaan. Kemudian yang ketiga, bahwa investasi yang terbaik adalah 3 tadi. Sedekah jariah yang kita berikan ketika kita di dunia. Karena kata para ulama, ad-dunya masra'atul akhirah. Dunia adalah tempatnya menanam untuk akhirat. Hari ini kita beramal, di hari besok kita akan dihisap. Dan hari esok kita akan dihisap dan tidak ada lagi amalan. Dan kata Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala, innama antumul ayyam, idza dhahaba ayyamu dhahaba ba'duk. Sesungguhnya engkau sekalian wahai manusia hanyalah potongan-potongan hari. Ketika hari telah berlalu, maka sebagian dari jiwa-jiwa kalian telah berlalu pula. Maka seluruhnya kita menuju kepada tempat yang satu. Apapun profesi kita, apapun tujuan hidup kita, apapun langkah yang kita melangkah di dalamnya, sebenarnya seluruhnya kita pada satu langkah, yaitu langkah menuju kepada Allah. Apakah kita termasuk melangkahkan diri kita menuju kepada Allah dalam keadaan Allah ridho kepada kita atau Allah membenci kita? Apakah kita termasuk orang yang didekatkan ataukah kita termasuk orang yang dijauhkan? Di antara amalan pada saat kematian yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah, melahirkan ridho Allah kepada seorang hamba, adalah dia ridho terhadap apa yang Allah takdirkan. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman radiya falahu ridho wa man sakhita falahu sukhut. Barang siapa yang ridho kepada Allah terhadap apa yang Allah takdirkan, Allah pisahkan dengan kekasihnya, Allah jauhkan sesuatu yang ia ingin dekat padanya. Barang siapa yang ridho terhadap takdir yang Allah takdirkan, falahur ridho, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginya keridhaan Allah. Maka bersabarlah, harapkanlah kebaikan di sisi Allah, maka cinta dan keridhaan Allah akan menjumpaimu. Dan apalagi yang lebih berharga dibandingkan keridhaan Allah kepada seorang hamba. Mungkin ini nasihat yang singkat yang sempat kami utarakan. Semoga nasihat ini bisa mempengaruhi jiwa kami dan kepada seluruh kaum muslimin, bahwasanya kematian adalah sesuatu yang pasti. Maka hendaknya kita berbekal, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan dalam keadaan begini adalah ada kadar wajib seorang hamba dalam jiwanya harus tertanam. Kadar wajibnya harus dia bersabar, kadar sunnahnya dia ridha, dan kadar yang dicintai yang dahsyatnya adalah dia syukur terhadap musibah yang Allah berikan kepadanya. Karena itu adalah karakteristik para nabi. Para nabi itu bersyukur ketika ditimpa musibah, sebagaimana para kita sekalian bersyukur ketika sebagaimana kita sekalian bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Karena mereka mengetahui bahwa musibah di baliknya ada kebaikan, ada penghapus dosa, ada pengangkat derajat, ada hikmah. Allah ingin mendekatkan seorang hamba agar seorang hamba lebih berlesat-lesat dalam berdoa, dalam mendekatkan dirinya kepadanya. Ini yang bisa kita ingatkan. Semoga peringatan ini bermanfaat untuk kita sekalian. Dan kami mewakili keluarga mengucapkan kepada seluruh yang berkontribusi, baik dari bantuan ambulansnya dari Peduli Dakwah, dan begitu pula dari Riyadus Sunnah yang memberikan bantuannya dari kain kafan dan timnya yang telah memandikan. Dan kami juga mengucapkan kepada seluruh pengunjung, baik laki-laki maupun perempuan yang telah berkontribusi, kita mengucapkan kepada seluruhnya, jazakumullah khairan jaza ala ihtimamikum wa musa'adatikum. Semoga Allah membalas kebaikan kita seluruhnya dengan kebaikan yang lebih baik atas partisipasi yang kita partisipasikan pada keluarga untuk meringankan bebannya. Dan semoga Allah memberkahi langkah-langkah kita, dan semoga kita juga fokuskan kepada si mayit. Semoga si mayit diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kuburnya, dikuatkan hatinya untuk menjawab pertanyaan. Karena kata Nabi, ketika seorang hamba di dalam kuburnya, dia akan ditanyai tentang 3 perkara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fas'alu anhu ats-tsabat, maka mintakanlah dia keteguhan.
wastaghfir lahu, dan mintakanlah ampunan baginya. Kita memohonkan ampunan, semoga Allah mengampuni seluruh dosa dan kesalahannya, mengangkat derajatnya, menjadikannya dia termasuk hamba-hamba yang didekatkan di sisinya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.